Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang sekali hari ini saya berbagi kepada kita sekalian tentang sikap hati saat berdoa. Ini materi yang ke-8 yang saya bagikan terus kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, sikap hati yang diajarkan Alkitab saat berdoa, ini yang ke-8, yaitu berdoa dengan motivasi yang benar. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, tapi motivasinya ada yang keliru, ya, ataupun ada yang tidak tepat. Kenapa? Karena saat kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan memang pasti dengar apa yang kita doakan, ya. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak menutup telinga untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi pertanyaannya, apa motivasi kita saat berdoa kepada Dia? Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Rekan-rekan sekalian, ayat ini adalah ayat yang sangat terpopuler bagi orang Kristen, ya. Memang Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, ya. Allah kita adalah Allah yang sangat kaya, sumber segala kehidupan dan sumber segala berkat. Dia mengajak kita sebagai manusia untuk meminta, berdoa kepada Dia. Dengan kita meminta, maka akan Dia berikan kepada kita. Ayat ini perlu kita pelajari, perlu kita perhatikan, ya, dengan sungguh-sungguh. Saat kita berdoa meminta kepada Tuhan, motivasi hati kita sebenarnya apa? Ya, apakah kita ingin kaya, ingin dikenal orang, ingin terpopuler, dan lain sebagainya? Dengarkan baik saudara dikasih Tuhan, jangan sampai keinginan hati kita atau keinginan daging kita memaksa keinginan atau kehendak Tuhan. Ya, ayat ini benar jelas telah memberikan kita ajakan bahwa kita meminta kepada Dia, meminta berkat, meminta pekerjaan, meminta jodoh, ya, meminta hikmat, meminta urapan, meminta kuasa, meminta mujizat dan lain sebagainya. Tidak salah saudara dikasih Tuhan, ya, karena Allah kita adalah Allah yang ajaib, yang mampu menyediakan, memberikan segala sesuatu kepada kita. Nah, persoalannya adalah apa motivasi kita, ya? Apa motivasi kita? Jangan sampai melalui doa-doa kita, melalui pergumulan kita yang kita bawa kepada Tuhan, motivasinya salah. Banyak orang meminta kekayaan supaya dikenal orang. Banyak orang meminta, ya, jabatan supaya dikenal dan terpopuler di kalangan-kalangan dunia. Saudara dikasih Tuhan, itu motivasi-motivasi yang salah. Dan tentu Tuhan tidak suka dengan motivasi itu, ya. Perlu kita bedakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang menjadi kebutuhan dan yang menjadi keperluan, ya. Apakah kita meminta sesuatu yang melebihi, yang melampaui kekuatan dan kemampuan kita? Apakah itu layak buat kita? Apakah itu tepat, cocok atas kehidupan kita yang ada di muka bumi ini, ya? Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu, mengerti, dan peduli atas kehidupan kita, ya. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dia tahu apa yang menjadi keperluan atas kehidupan kita, ya. Bukan dalam arti saya mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab. Tidak. Justru saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita, mari kita berdoa. Mari kita meminta kepada Tuhan. Asalkan motivasinya benar, ya. Motivasinya adalah motivasi yang tepat untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita meminta sesuatu motivasinya supaya apa? Supaya dikenal orang. Supaya apa? Supaya dikenal, di popularitas orang. Orang lain mengatakan, dia hebat, dia luar biasa, dia punya urapan, dia punya karunia untuk berbuat, untuk melakukan, untuk membuat tanda, mujizat, dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita, mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh, ya, berdoa kepada Tuhan, dan kita harus memiliki motivasi yang benar saat berdoa, ya. Memang doa kita ada yang dijawab oleh Tuhan dan ada juga yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai nanti ketika kita berdoa kepada Tuhan lalu Tuhan tidak menjawab, ya,
dan akhirnya hati kita kecewa kepada Tuhan, hati kita kesal kepada Tuhan, hati kita marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena keinginan kita atau keinginan daging kita tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan kita memaksa keinginan daging kita dengan meminta, memohon kepada Tuhan. Jangan sampai, saudara, dikasih Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Nah, berdoa dengan motivasi yang benar. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri kita untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Dalam hidup kita, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya visi misi ke depan yang akan kita capai, yang akan kita kejar. Dan motivasi kita untuk sampai ke sana apa, saudara dikasih Tuhan? Ya, motivasi kita sampai ke sana apa? Sekali lagi, jangan kita bermimpi atau punya visi supaya kita dikenal orang, supaya kita hebat, supaya kita menjadi orang yang dikagumi orang. Kita tidak salah punya visi, kita tidak salah punya cita-cita ke depan. Tapi ingat, baik saudara dikasih Tuhan, motivasi kita harus benar terhadap apa yang menjadi visi misi kita ke depan, apa yang menjadi doa-doa kita, harus kita pelajari, harus kita pahami, saudara dikasih Tuhan. Misalnya kalau kita punya kerinduan untuk punya mobil, apa tujuannya? Ya, punya rumah mewah, apa tujuannya? Punya jabatan, apa tujuannya? Punya gelar, apa tujuannya? Punya pendidikan, apa tujuannya? Bukan untuk diri kita, tapi kita persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan motivasi yang benar. Kemudian motivasi yang benar dalam berdoa akan membuat kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang digumuli dalam kehidupan kita. Kalau motivasi kita benar ketika kita berdoa, saya yakin dan percaya kita terus bergumul dengan itu. Ya, kita terus bergumul, berharap dan percaya akan apa yang kita gumuli. Ya, akan apa yang kita doakan, akan apa yang kita harapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa kita harus memikirkan motivasi yang benar terhadap doa kita itu apa. Nah, di dalam doa kita jangan sampai kita kehilangan arah. Ya. Di dalam doa kita jangan sampai kehilangan tujuan atau motivasi. Di dalam doa kita harus memuliakan Bapa. Ya. Di dalam doa kita apapun itu yang kita gumuli, yang kita doakan, kita harus memuliakan Tuhan. Amen. Dan yang kedua, kita harus mengucap syukur kepada Dia dan kita memohon belas kasihan Bapa. Inilah yang menjadi dasar atau fundamentalis terhadap motivasi yang benar ketika kita berdoa. Di dalam doa kita, apapun itu kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus mengucap syukur dan kita harus memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Ini adalah yang menjadi dasar dari apa? Matius pasal 7 ayat 7 yang mengajak kita untuk apa? Meminta kepada Dia. Nah, motivasi yang benar itu adalah meminta, mencari, dan menuntut. Ketiga hal ini adalah penting sekali untuk kita perhatikan di dalam apa? Di dalam doa-doa kita. Ya. Apapun yang kita gumulin, apapun yang kita doakan, apapun yang kita rindukan dalam kehidupan kita, ini di muka bumi ini. Ingat baik, saudara dikasih Tuhan, kita terus dan berharap, meminta, berdoa, dan percaya kepada Dia. Karena Dia adalah sumber segalanya atas kehidupan kita. Ya, hati kita adalah hati yang datang kepada Bapa, hati yang mencari Bapa, dan hati yang meminta dan memohon kepada Bapa. Jangan kita memaksa. Ya, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku perlu ini, Tuhan aku rindu ini, Tuhan aku butuh ini, dan lain sebagainya. Tidak salah meminta itu, saudara dikasih Tuhan, tapi perlu kita perhatikan motivasinya apa. Ya, motivasi hati kita apa meminta itu? Ya, untuk diri kita kah? Ya, supaya dikenal orang dan lain sebagainya. Ini yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara dikasih Tuhan, saya mau ajak kita, saya mau sampaikan kepada kita, motivasi hati kita kepada Bapa adalah memuliakan Dia di atas semua. Ya, tidak ada yang lain.
Arah hati kita bukan untuk memaksa kehendak Bapa dengan kehendak kita sendiri. Jangan kita memaksa kehendak kita dengan kehendak Allah supaya terjadi dalam kehidupan kita. Hati yang tulus dan benar di hadapan Bapa akan mendapatkan suasana yang betul. Saudara dikasih Tuhan, mari kita miliki motivasi hati yang benar, yang jujur ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita, ya, kita tidak salah berdoa apa saja kepada Tuhan. Tidak salah, ya, tidak salah. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita rindukan, silakan kita berdoa kepada Tuhan. Toh itu menjadi apa? Perintah Tuhan kepada kita. Toh itu yang menjadi ajakan Tuhan kepada kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di dalam doa-doa kita adalah motivasi hati kita. Amin. Motivasi hati kita, hati saya dan hati saudara. Maka dari itu, mari miliki motivasi hati yang benar, hati yang jujur ketika kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Semoga pembelajaran ini memberkati kita semua dan menjadi motivasi buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.